sanggahan daripada Yahudi. Oke, bahwa ini bukan untuk Yesus. Ya, jangan sedih gitu katanya. Ya. Jangan sedih dan jangan berharap mengklaim-klaim. Oke, silakan tampilin Ri. Udah masuk belum? Nah, itu ya. Oke, ini saya kasih judul Suffering Servant, jadi hamba yang menderita. Ya, di tanah Yesaya 53 itu dalam tanah adalah penggambaran dari penderitaan bangsa Israel sendiri. Gitu. Kalau di Kristen, Yesaya 53 itu adalah dianggap sebagai nubuat untuk Yesus yang menderita dan menebus dosa manusia. Ini secara globalnya, gitu kan? Ya. Karena kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Bible, kan harusnya kan semua pihak setuju gitu bahwa yang pertama kali dipegang itu adalah harusnya konteksnya. Ya. Satu, konteksnya, kedua, siapa yang berbicara gitu. Ya kan? Yang berbicara di dalam Yesaya 53 itu sebenarnya bukan Tuhan, bukan Nabi Yesaya, tapi raja-raja dari bangsa-bangsa lain yang sedang membicarakan siapa? Bangsa Israel. Ya, nanti boleh dicek mana misalnya perspektifnya Yahudi gimana gitu. Nah, kemudian murid-murid Yesus sendiri kalau kita baca di dalam PB itu tidak paham kalau Yesaya 53 itu sebagai sebuah Mesias gitu. Kita bisa lihat di Matius 16, 21 sampai 22, Matius 9, 31 sampai 32. Ya, jadi tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa ayat ini berbicara mengenai Mesias. Di Yesaya 53 ayat 3 itu mengatakan bahwa hamba itu akan dihina dan ditolak oleh semua orang. Tapi gospel kan malah menceritakan sebaliknya. Yesus kan populer. Ya kan? Bisa kita baca di Lukas 4 ayat 14 sampai 15, Markus 3 ayat 7 sampai 9. Mau dibacain nggak, Kak? Boleh. Bacanya gimana? Buka di apa? Saya baca apa sebenarnya? Enggak, kita berarti supaya apa namanya? Kalau dia aja, kalau dia suaranya gede. Suaranya gede. Suaranya cempreng. Matius 16, 21. Nah ini Matius 16, 21, 22 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini kan penulis Matius nih. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nah kan berarti kan Petrus nggak terima nih atau nggak tahu bahwa ini lagi ngomongin itu kan? Nah, masuk nggak? Masuk. Nah, atau mau ditampilin ya enaknya? Sebentar. Bentar, ini aja ya, gitu ya. Matius 16 21, 22. Tampil nih. Itu yang saya kasih tanda biru kan? Ya. Nah, kok lihat ini ya? Iya. Matius Coba dari situ. 16 nomor 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nomor 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. 23. Nggak usah, dua aja. Nah, terus ini tinggal lagi di sini. Markus 9, 31, 32. Ya. Markus 9, 31. Di situ Petrus nggak ada akhlaknya ya? Hah? Di situ tadi Petrus nggak ada akhlaknya ya? Kurang aja. Iya, negur Tuhan. Eta. Ya. Markus 9, 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. 32. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Berarti murid-muridnya nggak tahu kan? Nggak ngerti. Nggak tahu. Ya. Berarti benar dong ini kan? Ya. Oke, sekarang ya bahwa ini apa Yesus sebenarnya di gospel tuh populer gitu, bukan ditolak gitu ya, bukan ditolak oleh semua orang gitu. Ya. Kita lihat Lukas 4, 14. Lukas 4, 14. Nomor 15 satu. Siap. Lukas 4, 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu.
Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ditolak apa diterima? Terkenal. Ditolak apa diterima? Ditolak. Enggak ditolak, diterima. Diterima dong. Terima. Diterima kan? Diterima dan terkenal. Nah, terus di Markus 3:79. Markus 3:79. Sampai 9 kita. 789. Markus 3:7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Banyak orang kan? Banyak. Berarti diterima? Diterima. Kan tadi kan ditolak kan bilang kan? Harusnya ditolak dari Nah, Yesaya. Oke, jadi kan tidak sesuai gitu dengan Yesaya 53 kan? Berikutnya, Yesaya 5:37 itu mengatakan bahwa hamba yang dimaksud itu tidak akan membuka mulutnya dan memprotes di hadapan para penyiksanya. Tapi di dalam gospel, Yesus kan membela diri, ya kan? Dengan cerdik pada saat diadili di hadapan orang Romawi. Yohanes 18:36 kita baca, Yohanes 18:36. Ini mah yang bukan bisa-bisa nih. Coba. Yohanes 18 nomor 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, bukan ayat 37 juga kan jawabannya panjang. Oh, 37 juga. Ya, nggak usah lah, nggak usah dibacain lah. Tapi kan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu bukannya diem nggak bantah, kan bantah kan? Iya, iya. Sedangkan kalau di Yesaya 5:37 itu bahwa hamba itu tidak akan membuka mulutnya. Iya. Itu Oke. tadi mendebat malah. Berdebat ya? Berdebat malah sama Pilatus. Malah berkhotbah malah ya. Cuma nggak ada timernya. Oh iya. Iya. Yang berikutnya, Yesus protes di kayu salib kan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku kan? Eli sama sabatani kan? Siap, bro. Nah, padahal harusnya gimana? Matius 27:46. Matius 27:46. Matius 27:46. Nah, ini kan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang kalau kita lihat Yesaya 53 nih kan. Ya. Yesaya 53 nih kan. Bentar. Di sini kan ada kayak gini nih, dia tidak tampan dan segala macam gitulah. Rupa pun tidak, ia dihindari orang, sangat dihindar sehingga orang menutup mukanya. Emang ada orang menutup mukanya Yesus? Enggak, itu tidak tampan gimana itu? Ya jangan ngomong fisik lah, jangan ngomong fisik. Lo buka. Kan ini nih, mana ya yang nih oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh gitu ya. Ya, itu tadi itu. Nah, dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu. Ya. Kan Yesus kan membuka mulut kan? Buka mulut tadi di depan Pilatus. Nah, oke, terus berikutnya nih. Yesaya 53 ayat 8 itu berbicara tentang sekelompok orang yang akan menderita, bukan individu, sebagai akibat dari pelanggaran umatku. Ada kata-kata mereka, bahasa Ibrani itu lamo, Lamu. ya, terluka. Terluka. Tetapi di dalam Bible-nya Kristen itu dirubah kata mereka itu menjadi dia. Oke. Kata lamo itu penerjemahannya ya. Kreatif. Kreatif. Nah, ini saya tunjukin nih. Ya. Bentar. Nah, ini ayatnya nih. Ya. Yang Yesaya 5:38 dikatakan kan, now that he had been released from captivity and judgment, who could have imagined such a generation? For he had been removed from the land of the living, an affliction upon them, that was my people's sins. Nah, di KJV Ya. yang them itu menjadi he, He. ya kan? Tadi ini di sini them, ini menjadi he. Nah, terus yang itu Iya. LNB Iya. menjadi dia. Jadi yang tadi di sini kata ganti ketiga, Ya. yang di KJV dan LAI itu menjadi kata ganti Kedua. kedua, ya. Bacain yang dengan keren-keren, emang si Tuhan bisa bahasa Inggris. Nah, gitu. Ayo bacanya. King James Version, Yesaya chapter Nggak mau kalah 53, verse 8. He was taken from the prison and from judgment, and who shall declare his generation?
For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. Ini bukan dia berubah menjadi he, kreatif juga. Lanjut. Ya. Di Ya. dalam Yesaya TB terjemahan baru LAI, Yesaya 53 nomor 8, saya baca di kalimat terakhir. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi dari aslinya tanah mereka, King James menjadikan dia, bahasa Indonesia LAI juga menjadi ia. Nah, Kreatif. jadi ada beda kan? Ada beda. Artinya berubah kan? Berubah banget orang dari dia menjadi he. Oke. Sekarang Teks originalnya. kita lihat nih. Ini ada saya ambil dari biblehub.com. Itu kan ada kata-kata di paling yang saya kotakin belakang tuh, yang paling bawah tuh lamo kan? Ya. Lamo sama Kristen kan dirubah menjadi he kan? He. Itu kan artinya he, atau terjemahnya he kan? Ya. Sekarang ini di Yesaya 538 nih ya. Kata yang sama, lamo, Ya. di ayat yang lain di ulangan, di Deuteronomi itu ulangan ya, ulangan 33 ayat 2. Kata yang sama tuh, lamo, sama nggak? Sama. Diterjemahkan menjadi apa tuh? Kondem. Dan Hmm. giliran di ayat lain Ya. menjadi them, giliran di Yesaya 538 menjadi he. Ya. Padahal katanya sama, hurufnya sama tuh. Ya. Perhatiin tak? Inkonsisten. Saya balikin lagi nih. Ya. Sama nggak? Ini sama ini. Yang tadi he diterjemahkan. Enggak, apa? Oh, Oh, huruf Ibrani sama huruf nggak? Ibraninya sama persis. Perhatiin ya. Sama Ini persis. Deuteronomi 33 ayat 2. Ya. Ini Yesaya 538. Sama Ya. nggak? Ibraninya sama persis. Plek. Ya? Ya. Oke. Terus Yesaya 539 Hmm. itu sebenarnya mengatakan bahwa hamba yang dimaksud ini tidak akan melakukan kekerasan. Hmm. Tapi Yesus, kita lihat di 4 Gospel, menyerang orang dengan cambuk di bait suci, betul kan? Ya. Waktu mau ngebubarin pedagang-pedagang kaki lima, ya. Di Betel. Yohanes 2:15 kita lihat. Salah. Yohanes 2:15. Terus Yohanes 2:15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. kekerasan bukan? Kekerasan lah, Kekerasan lah. beberapa grup meja. Apa nih? Ya, tuh kan, pindahin lagi. Terus? Atau nggak pegang aja, tuh pegang aja. Oke, siap bro. Nah, terus berikutnya, Yesus kan mengutuk pohon ara dengan sia-sia di Markus Ya. 11, 12, 14. Ya. Markus 11, Hmm. 11 ayat 12. Markus 11:12. Keesokan harinya sesudah Buset, Terus, terus, terus. agak jauh sih. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya Kedeketan, kedeketan katanya. Ah, Deket-deket banget juga. Kalau dari depan. Jangan terlalu deket kan. Nah, keesokan harinya dan 12 muridnya meninggalkan Yerusalem. Yesus merasa lapar. 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Oke, ya ini boleh dianggap apa ya, kekerasan. Ya. Tapi kekerasan terhadap pohon lah ya maksudnya. Cuman poinnya gini, kalau ngeliat cerita ini, kan Yesus bisa ngasih makan 5.000 orang Kenapa tuh Tuhan gak disuruh berbuat juga? Iya. Ya kan? dengan 2 ikan, 2 roti, 5 ikan ya, 5 roti dan 2 ikan ya. Ya, menjadi 5.000 orang makan. Bisa tuh 5.000 orang, masa buat dirinya sendiri dari pohon ara nggak bisa gitu loh maksudnya. Kalau begitu mana lagi nggak musim, lagi nggak Loh, musim bener dari nggak? juara. Bukan, kan dia katanya Tuhan. Harusnya dia tahu bahwa ini adalah Enggak, gua nggak menyoroti musimnya lah. oh ya oke. Anggap aja tuh kan memang bukan musimnya, nggak ada buahnya. Yesus lapar, dia bisa ngasih makan 5.000 orang, kenapa dia nggak bisa nyuruh pohon itu berbuah gitu buat dia sendiri gitu? Nah, kan begitu harusnya. Iya. Ya oke lah itu sih. Iya. Oke lanjut. Oke, karena tadi lu bahas. Yang berikutnya, kan Yesus membunuh seluruh kawanan babi dengan sia-sia. Wah, ini Ya, yang kan? serem kita. yang Matius 8:30. yang membebaskan itu. Matius 8:30. Matius 8 nomor 30. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya. Katanya,
jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ini babi salahnya apa? Gue baru mau nanya. Nggak, gue baru mau nanya salahnya babi itu apa gitu. Iya. Ya kan kekerasan kan berarti kan ya. Kesian kan. Berikutnya nih, ada sebuah perumpamaan di Lukas 19:27. Nah, itu udah ada ayatnya tuh tadi yang baca aja di Ya. kanan ke bawah. Lukas 19:27 terjemahan baru. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Apa nih? Kekerasan bukan? Orang sempat orang bunuh-bunuh Ya. kenapa? Jadi kalau dibilang hamba yang dimaksud itu tidak melakukan kekerasan, tapi cerita di gospel menceritakan sebaliknya kan? Gitu. Berikutnya, Ya. Yesaya 5:39 mengatakan bahwa hamba ini tidak akan mempunyai tipu daya di mulutnya. Namun Yesus bertentangan dengan dirinya sendiri dalam Yohanes 18:20 karena dia selalu mengajar secara diam-diam. Ya. Kita bandingin ya Ted ya, Yohanes Siap. 18:20 dulu ya. Siapa? Yohanes 18:20. Nah, apa tuh? Yohanes 18:20. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Oke, catat ya. Ya. Ini kan tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi kan? Siap, Bro. Kita lihat yang ayat yang lain, Markus 4:10. Nih. Markus 4 nomor 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, tadi kan bukan sembunyi-sembunyi kan katanya? Enggak ada sembunyi-sembunyi tadi. 10-12 nih satu lagi. Ya. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat Oke, ampun. kita lihat contoh yang lain lagi. Lukas 8, Matius 6, Matius 16:20. Ya. Matius 16:20. Nih. Matius 16 nomor 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Oke, terakhir Lukas 8:56. Lukas 8:56. Lukas 8:56. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, kita balik lagi tadi yang Yohanes berapa tadi? 18:20 ya. 20. Sama nggak? Kan aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Iya, tapi ini di sini berterus terang. Ya, jadi berbeda gitu dengan yang Iya. dimaksud atau yang ditulis dalam. Kontradiksi itu kenapa Yesaya tanya 5:39 ya. ditulis? Ntar dulu yang tengah juga belum. Oke, siap. Nah, Yesus memberitahu orang-orang Romawi bahwa kerajaannya hanyalah kerajaan rohani di Yohanes 18:36 kan. Ya. Namun memberitahu para pengikutnya untuk membeli pedang. Ya. Buat apa beli pedang? Mungkin lepas bawah. Ini udah jago nih. Kan mau ditangkap tuh. Ya. Ada beli pedang buat perang, mata. Ya, makanya. Masa harus lepas pedang? Lepas bawah. Nah, jadi kan beda kan? Beda dong. Artinya di Yohanes 18:36 kita baca tak? Yohanes Lukas 18:36. 22:36. Enggak, 1836. 18:36. Yohanes 18:36 dulu nih. Yohanes 18 nomor 36. Nah, kan dikatakan begini. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, Tapi sekarang- tadi nyuruh muridnya beli pedang. Nah, iya makanya kita bandingkan dengan Lukas 22:36. Ya. Lukas 22:36. Nah, Ya. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Nah, kan dengan hubungannya dengan kerajaan rohani kan bertolak belakang gitu loh. Yoi. Betul kan?
Yoi. Kalau kerajaannya kerajaan rohani ngapain beli pedang gitu. Nggak boleh. Ya. Aku bukan dunia. Oke, yang terakhir Yesaya 53:10 dikatakan bahwa hamba itu akan mempunyai keturunan dan berumur panjang. Nah, di sini detailnya kalau pegang sebagai Jadi maksudnya gini, Kristen menggunakan Yesaya 53 dianggap sebagai nubuat untuk Yesus, tapi ayatnya dipilih-pilih, nggak semua. Giliran, cherry picking. nah namanya cherry picking. Jadi artinya out of context. Kemudian Kristen juga tidak peduli gitu. Siapa sebenarnya yang bicara di Yesaya 53 itu kan? Ya. Tat, kembali dulu Tat. Nah, Yang tadi, nah ini di Yesaya 53:10 hamba itu akan mempunyai keturunan dan berumur panjang. Ini nggak mau dipakai. Itu. Harusnya kan semua pakai dong. Nah, Berarti itu. kalau mau pakai ini, Yesus berketurunan. Iya. Kalau mau pakai ini. iya, maksudnya gitu. Makanya saya kasih tanda tanya. Ada nggak cerita di gospel Yesus punya keturunan? Nggak ada. Gitu ya. Lanjut. Hanya. Jadi hamba yang menderita yang dimaksud di dalam Yesaya 53 itu, menurut perspektif yang punya kitab atau Yahudi, itu apa? Bangsa Israel. Nah itu, konteks pasal-pasal di sekitarnya adalah tentang orang-orang Yahudi yang menderita di tangan orang-orang bangsa lain, tetapi pada akhirnya ditebus oleh Tuhan. Yesaya mengidentifikasi hamba tersebut adalah orang Yahudi. Siap. Ada di Yesaya 41, 8-9, Yesaya 43 ayat 10, Yesaya 44 ayat 1-2, kemudian juga ayat 21, terus kemudian Yesaya 45 ayat 4, Yesaya 48 20, Yesaya 49 ayat 3, Yesaya 54 16 sampai 17. Mau dibaca semua? Oh, Bisa ya. Nanti pemirsa silakan di screenshot. Pelan. Jadi sendiri. Pecah suaranya, pecah. Kedeketan ntar. Pecah suaranya. Oke, berikutnya. Bangsa Yahudi sering diidentifikasi sebagai suatu individu. Maksudnya apa? Jadi menyebut bangsa Yahudi itu sebagai individu gitu loh. Ya, gitu loh. Nah, itu ada di Ulangan 32, Hosea 8 ayat 3, Hosea 14 5 sampai 6, Yeremia 50 19, Keluaran 4 22 dan lain-lain. Oke. Iya. Jadi bangsa Yahudi sering diidentikan dengan sebuah individu gitu. Ya, pemirsa, jadi selain ini di screenshot, dianalisa, konsepnya dari Ustadz Dondi adalah perbedaan maksud dari pemilik tanah yaitu otoritasnya Yahudi, lalu berbedanya dengan kekristenan dalam hal ini perjanjian baru. Ya. Itu yang paling penting ditangkap. Oke, nah di akhir pasal 52 bangsa Yahudi akan ditinggikan di zaman Mesianis. Ya, itu juga bisa dibaca di Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, ayat 10, ayat 14 sampai 15, pasal 61 ayat 6 sampai 9, pasal 62 ayat 2 sampai 3, kemudian di kitab Zefania 3 sampai 19 sampai 20, Nahum pasal 2 ayat 2. Ya. Oke. Oke. Berikutnya, bangsa-bangsa dan raja-raja akan tercengang bila hal ini terjadi. Nah, itu bisa dibaca di Mika 7 ayat 15 17, Yesaya 41 ayat 11 dan Yeremia 16 19. Oke, berikutnya pasal 53 itu merupakan lanjutan dari pasal 52, itu dong. Bangsa-bangsa mengungkapkan keterkejutan mereka, siapa sangka apa yang kita dengar gitu loh. Ya. Ya. Pasal ini itu dilanjutkan dengan pengakuan yang akan dibuat oleh bangsa-bangsa di masa depan ketika mereka dihadapkan dengan sifat sebenarnya dari hubungan mereka dengan orang-orang Yahudi. Oke. Kemudian mereka akan mengakui bahwa mereka telah menganiaya orang-orang Yahudi sepanjang sejarah. Bisa dibaca di Yeremia pasal 10 ayat 25. Bangsa-bangsa akan mengakui bahwa orang-orang Yahudi menderita akibat keberdosaan kita atau akibat dari dosa kita gitulah sebenarnya. Berikutnya, mereka mengira dengan menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam, masalah mereka sendiri akan diringankan. Bangsa-bangsa akan mengakui bahwa sepanjang sejarah mereka lah yang mendasarinya penganiayaan terhadap orang Yahudi dengan asumsi mereka bahwa Tuhan telah menolak Israel. Bisa dibaca di Yeremia 50 ayat 7. Siap. Berikutnya, panjang ya, Dad? Mau digantian kalau capek. Nah, orang-orang Yahudi menjalani penderitaan mereka tanpa menolak Tuhan. Itu dari Mazmur 44 ayat 12 sampai 23. Ya. Satu alasan penderitaan orang Yahudi adalah sebuah ujian, seperti dalam Kejadian 22 untuk menyucikan dan menguatkan mereka. Oke. Kemudian, dengan melewati ujian sejarah ini, orang-orang Yahudi akan memenuhi tujuan dan kehendak Tuhan mewujudkan transformasi dunia. Siap. Oke. Tambahin lagi, untuk menanggapi klaim Kristen bahwa Yesus akan menggenapi nubuatan Mesianis ketika dia kembali kedua kalinya, ini
mungkin agak sedikit bergeser, tapi masih ada hubungannya dengan Yesaya 53 lah ya. Kan dianggapnya ini kan Yesus sebagai Mesias, diklaimnya kan sebagai Mesias yang sudah menyelesaikan misinya, terus kemudian diangkat, kemudian kan balik lagi, ya kan? Nah, kita baca ini adalah sanggahan lah ya dari Jadi sebenarnya di episode sebelumnya udah disebut nih. belum ini belum. Udah. Waktu itu Maksudnya Mesias tentang ada. Mesiasnya bukan Tuhan. Ya, tapi Dan itu- dia belum turun. Ya, Ya. waktu itu yang disebutkan adalah kondisi-kondisinya. Ya, Nah, kondisi. ini adalah bantahan dari Tanakh gitu kan. Oke. Tanakh itu tidak pernah berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Ya. Ya, jadi Tanakh hanya berbicara Mesias itu nanti akan datang dengan kondisi A, B, C, D, E, Ya. tapi datangnya cuma sekali, Ya. bukan habis datang terus diangkat terus datang lagi gitu, bukan begitu. Iya. Tanakh nggak pernah cerita begitu. Iya. Iya. Oke. Oke. Terus semua ayat-ayat mengenai Mesias dianggap oleh umat Kristiani sebagai nubuatan kedatangan kedua kan. Ya. Itu mempunyai perspektif yang pertama yang akan datang. Ya. Mereka berbicara tentang seorang yang akan datang, bukan kembali gitu. Oke. Ya, ya. Berikutnya, kedatangan yang kedua kali itu dapat diklaim sebagai Mesias yang gagal. Ini menurut orang Yahudi nih. Ya. Dan tidak memberikan kredibilitas terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali datang. Oke. Oke, jadi Mesias konsep di Yahudi itu datang cuma sekali gitu pokoknya. Iya. Nggak bolak-balik gitu lah, nggak PP gitu. Ya. Ketawa deh. Yang berikutnya, perjanjian baru menyatakan Yesus berjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan datang kembali ketika mereka masih hidup. Tetapi kan tidak terjadi, dia tidak melakukan kan. Kita bisa baca tuh di Matius 16:28, 24:34, Markus 13:30, Roma 16:20, Ibrani 10:37, Wahyu 22:10 dan ayat 12 dan ayat 20. Kita waktu itu pernah bahas Andrea ya. Iya. Ini nubuat Yesus yang gagal gitu. Dan sama nubuat Paulus yang gagal. Ya. Nextnya, oh enggak, ini udah episode 5 sorry. Jadi sampai sini, udah tutup dulu udah. Oke. Ya, jadi tadi kita sudah menyelesaikan episode 4. Nanti nextnya kita akan masuk ke dalam topik sin atonement, penebusan dosa. Sama nggak antara perjanjian lama di dalam Tanakh dengan penebusan dosa di dalam PB? Gitu kan. Oke. Silakan kalau mau tanggapin yang tadi Siap. atau remukannya. Kamera, oh the next one. Pemirsa, Bob lovers and Bob haters. Jangan dekat-dekat. Yang paling utama, jadi pertama di screenshot untuk menjadikan. Udah ngomong? Oke. Udah ngomong? Saya biasa ngomong begini soalnya nih, tangannya. Ya udah ngomong. dulu. Atau jepit jenggot? Enggak gitu juga. Dikerahin kerah udah. Udah pegang aja, gue pegang dimarahin. Lu, gitu. kenapa? Lu penonton lu berisik. Oh, iya, iya. Karena kalau gue suruh ngomong baru lu penonton. Bukannya seperti itu. Jadi biasa kita screenshot baru kita analisa. Konsepnya dari Sabunitan adalah anak itu kan otoritasnya Yahudi. Konsep mereka seperti apa? Lalu ternyata kita dapati perbedaan dengan kreativitas penulis-penulis dalam perjanjian baru. Nah, perbedaan ini yang kita ambil hikmahnya untuk kita pelajari. Tapi tadi saya lupa menyebut disclaimer, kajian ini adalah untuk umum, tetapi untuk khususnya umat Islam agar satu, makin mempertebal keimanannya terhadap firman Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, membentengi umat dari penyesatan misionaris-misionaris radikal yang selalu mengutak-utik terjemahan Al-Quran untuk upaya-upaya pemufakatan. Saya kira cukup sekian sampai di sini, jangan kepanjangan. Yang penting isinya bisa kita ambil hikmahnya kajian ini. Silakan Ustaz Dendi, ditutup ada tambahan lagi. Baik, nah ya kita setiap episode nggak usah terlalu panjang Siap. supaya nggak bosan juga. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat ya buat para pemirsa ya. Amin. Nah juga buat para pemirsa yang ingin membantu mendukung perjuangan dakwah kami, silakan bisa mengirimkan ke BSI nomor 111 88 99 888. Saya ulang ya, 111 88 99 888 atas nama YPM atau di Jakarta, dan bisa mengonfirmasikan ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya kembalikan ke pos Baik. ibu kota.
Baiklah Iwan Villa, semoga kajian kita membawa manfaat dan tambah-tambah kebagaimana. Mohon maaf ada segala kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.